Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan menceritakan kisah seorang pendeta Yahudi yang wafat di atas makam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Syam, di Suriah, pendeta Yahudi ini memiliki perasaan sangat negatif terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Syam, ia mengelola kegiatan keagamaan yang diadakan setiap hari Sabtu, dan kegiatan ini dihadiri oleh puluhan ribu jamaatnya. Mereka membaca kitab Taurat bersama-sama. Suatu kali, ketika pendeta Yahudi tersebut sedang mempersiapkan materi yang akan diajarkan, ia menemukan dalam kitab Taurat referensi tentang sejarah agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya, ia menemukan 8 lembar dalam Taurat yang berbicara tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa kebenciannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengambil langkah untuk merobek 8 lembar tersebut dari halaman kitab Tauratnya. Pada Sabtu berikutnya atau pada minggu kedua, dalam persiapan untuk mengajar kitab Taurat kepada murid-muridnya atau jemaatnya, dia menemukan lagi rujukan dalam kitab Taurat yang menjelaskan tentang sejarah Muhammad. Kali ini, terdapat 16 lembar halaman yang relevan, dan dia juga merobeknya. Kemudian, pada pekan Sabtu berikutnya atau pada minggu ketiga, ketika dia sedang menyiapkan materi untuk pengajaran kitab Taurat, dia kembali menemukan 24 lembar dalam kitab Taurat yang juga menceritakan tentang Muhammad. Tanpa pandang bulu, dia merobek semua lembaran tersebut, sehingga semua cerita tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Taurat itu dihilangkan. Kemudian, rasa penasaran si pendeta terus tumbuh. Dia semakin ingin tahu seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengapa ceritanya termaktub dalam Taurat. Setiap hari, rasa ingin tahunya semakin kuat. Akhirnya, dia mulai merencanakan untuk pergi menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia menyadari bahwa jarak antara Syam dan Madinah sangat jauh, memakan waktu sekitar 30 hari perjalanan jika menggunakan unta. Ini berarti dia harus meninggalkan pengajaran rutinnya, yang biasanya diadakan setidaknya 8 kali pertemuan. Keputusan ini sangat sulit bagi para jemaatnya. Beberapa dari mereka mencoba memberikan peringatan kepada pendeta Yahudi itu, menyatakan bahwa mungkin sebaiknya dia tidak pergi menemui Muhammad. Mereka khawatir bahwa jika dia bertemu Nabi, dia akan tunduk kepadanya, dan ini akan memunculkan pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin mereka selanjutnya. Salah satu jemaat bahkan mengungkapkan kekhawatiran ini. Setelah mendengar nasihat dari jemaatnya, si pendeta memutuskan untuk tidak pergi ke Madinah. Seiring berjalannya waktu, seminggu kemudian, keinginannya untuk bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam muncul kembali, dan kini rasa penasarannya semakin tumbuh. Tetapi, sekali lagi, jemaatnya dengan keras melarangnya untuk pergi ke Madinah. Setiap kali dia mencoba untuk meminta izin atau berpamitan pergi ke Madinah, mereka selalu menghalanginya. Ini terjadi sampai 3 kali, dan para jemaatnya tak pernah memberinya izin untuk pergi menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena keinginannya yang semakin kuat dan tak tertahankan, sang pendeta akhirnya mengatakan kepada jemaatnya, "Atas kebesaran Nabi Musa dan kitab Taurat, aku berharap kalian bisa memperkenankan agar aku bertemu dengan Muhammad." Mendengar permohonan ini, akhirnya para jemaatnya merelakan pendeta mereka pergi menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Akhirnya, pada suatu hari, sang pendeta memulai perjalanan ke kota Madinah, yang memakan waktu selama 30 hari. Jadi, ketika tiba di pintu gerbang kota Madinah, sang pendeta bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Pria ini memiliki kulit putih, postur tubuh tinggi, dan mengenakan pakaian serba putih. Karena penampilannya yang luar biasa, sang pendeta mengira bahwa pria ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, sang pendeta mendekat dan menyapa dengan kalimat,
"Assalamualaikum, ya Muhammad." Namun pria tampan berpakaian putih itu tiba-tiba menangis ketika mendengar salam tersebut. Melihat reaksi yang aneh ini, sang pendeta merasa heran dan bertanya mengapa dia menangis. Pria tampan tersebut kemudian mendekati sang pendeta dan bertanya, "Wahai Tuan, Anda berasal dari mana?" Sang pendeta menjawab, "Aku berasal dari tempat yang sangat jauh, aku datang dari Syam, dan aku sangat ingin bertemu dengan Muhammad." Mendengar jawaban sang pendeta, pria itu dengan cepat membawa sang pendeta untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan membawanya ke Masjid Nabawi. Saat tiba di sana, sang pendeta mulai menyadari bahwa pria tampan tersebut bukanlah Nabi Muhammad SAW, dan rasa penasarannya semakin memuncak, mendorongnya untuk segera bertemu dengan Nabi. Kemudian, terungkap bahwa pria tampan berpakaian putih adalah Salman Al-Farisi. Ketika mereka tiba di Masjid Nabawi, sang pendeta mengucapkan salam dengan kata, "Assalamualaikum, ya Muhammad." Seketika, semua sahabat yang berada di dalam masjid mulai menangis dengan sangat haru. Sang pendeta semakin terkejut, karena setiap kali dia memberi salam kepada penduduk Madinah, mereka semua menangis. Suasana di masjid masih dipenuhi dengan suara tangisan. Ali bin Abi Thalib mendekati sang pendeta dan bertanya, "Wahai Tuan, dari mana asal Anda?" Sang pendeta menjawab, "Saya berasal dari tanah Syam, dan saya datang ke sini dengan sengaja untuk bertemu dengan Muhammad." Mendengar ini, Ali memberitahunya, "Sayangnya, sudah terlambat, beliau telah wafat 1 minggu yang lalu." Sang pendeta terkejut dan penuh penyesalan mendengar kabar ini. Lalu, ia bertanya, "Dalam hal ini, bisakah saya melihat jubah Nabi Muhammad?" Ali kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengambil jubah Nabi Muhammad. Maka, Bilal pergi ke rumah Fatimah, dan dari luar pintu, ia berseru, "Wahai Sayyidah Fatimah, ada seorang tamu yang ingin melihat jubah Rasulullah Muhammad. Saya disuruh Ali untuk mengambilkan jubah itu untuknya." Ketika Sayyidah Fatimah membuka lemari tempat jubah itu disimpan, dia langsung menangis, teringat akan bau harum tubuh ayahnya, maka, dia memberikan jubah tersebut kepada Bilal. Bilal segera kembali ke masjid dan memberikan jubah itu kepada istri Ali. Di dalam masjid, jubah itu kemudian diberikan kepada sang pendeta. Sang pendeta pun menciumi jubah tersebut. Pendeta Yahudi tersebut berseru, "Ternyata benar, dialah utusan Allah. Inilah bau harum yang sama dengan Nabi Muhammad, sebagaimana yang dijelaskan dalam Taurat." Ketika dia membuka jubah tersebut, dia melihat ada 12 tambalan pada jubah itu. Dia yakin bahwa jumlah ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab Taurat. Akhirnya, sang pendeta sangat yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi penutup di antara semua nabi, sesuai dengan apa yang tertera dalam Taurat. Lalu, sang pendeta bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, bagaimana caranya aku bisa masuk Islam?" Ali menjawab, "Katakanlah syahadat." Sang pendeta itu kemudian mengikuti syahadat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallahu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dengan demikian, dia resmi menjadi seorang muslim. Setelah menjadi seorang muslim, sang pendeta berkata kepada sahabat Ali, "Bolehkah aku berziarah ke makam Rasulullah?" Ali kemudian menyuruh Bilal untuk mengantarkannya. Ketika mereka tiba di sana, sang pendeta mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku ingin bertemu dengan Muhammad, tetapi sekarang aku sudah terlambat. Mohon, ya Allah, pertemukanlah aku dengannya di alam barzah, matikanlah aku." Tiba-tiba, sang pendeta jatuh dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, kematian yang baik. Para ulama mengatakan bahwa jika seseorang benar-benar mempelajari kitab agamanya, dia akan menemukan nama Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Itulah kisah seorang Yahudi wafat di atas makam Rasulullah Muhammad SAW.
Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.